Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rinawati Tarigan, salah satu dosen tetap aktor di Prodi D3 Kepulauan Malaiti Medan dengan NIDN 0123057502. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi dan Diet, dengan menggunakan metode DIA, di Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu suatu proses penyampaian materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan mengacu kepada capaian pembelajaran mata kuliah Gizi dan Diet. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan metode pembelajaran berbasis mahasiswa, yaitu memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Assessment yaitu pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa melalui tugas, kuis, dan menilai keaktifan mahasiswa di kelas dilakukan secara objektif kepada mahasiswa. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi dari mata kuliah Gizi dan Diet. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti yang diberikan kepada mahasiswa tingkat 1 semester genap di Prodi D3 Keperawatan dan memiliki bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar nutrisi, pengaturan nutrisi untuk berbagai tingkat usia, kebutuhan nutrisi ibu hamil dan menyusui, nutrisi sebagai terapi, pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin dan kurang kalori protein, dan peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan pada Prodi D3 Keperawatan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap, di mana di sini menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan dari aspek pengetahuan, menguasai prinsip penatalaksanaan gizi. Yang ketiga adalah aspek keterampilan khusus, di mana di sini menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Gizi dan Diet ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi, mampu memahami pengaturan nutrisi untuk berbagai tingkat usia, yaitu dari bayi, balita, usia anak sekolah, usia dewasa, dan lanjut usia, dan mampu memahami nutrisi ibu hamil dan menyusui. Juga diharapkan mampu menerapkan konsep nutrisi sebagai terapi. Mahasiswa mampu menjelaskan penanganan kekurangan vitamin dan kekurangan kalori protein, dan juga mampu menguraikan peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran gizi dan diet ini adalah dengan pendekatan student center learning, diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Pertemuan perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan dengan tatap muka, dengan evaluasi pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sesuai dengan kontrak perkuliahan, bahwa penilaian teori dengan bobot 100%, yaitu dengan rincian
kehadiran perkuliahan 20%, nilai penugasan 20%, nilai UTS 20%, dan nilai ujian akhir semester 40%. Beberapa sumber referensi dan rujukan yang dipakai untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini adalah Prinsip Dasar Ilmu Gizi karangan Sunita Al-Masir, Penilaian Status Gizi karangan Idewa Nyoman Supariyasa dan kawan-kawan, dan Pengantar Gizi Masyarakat dari Dr. Miriana Adriani SKM MKes. Demikian informasi yang bisa disampaikan tentang mata kuliah gizi dan diet. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita melanjutkan kuliah kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ini mau tanya, materi minggu yang lalu ada yang ingat? Silakan. Tentang konsep dasar gizi dan diet, yaitu kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Ada zat makro yaitu ada karbohidrat, lemak dan protein, dan zat mikro ada air, mineral dan vitamin. Jadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita tadi seperti yang disebutkan oleh Salwa tadi adalah zat-zat penting yang harus ada di yang kita konsumsi ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air dan mineral. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang gizi pada bayi. Gizi pada bayi adalah sangat penting. Kenapa? Karena bayi dan anak merupakan penerus generasi bangsa kita ya. Jadi nasib bangsa kita ini tergantung kepada bayi-bayi yang lahir sekarang ini. Ketika bayi lahir itu sehat, pertumbuhannya optimal, maka akan melahirkan generasi penerus yang cerdas. Jadi harus diperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh bayi pada umumnya. Kemudian apa saja sih kebutuhan gizi bayi 0 sampai 6 bulan itu? Atau sebelumnya umur berapakah yang dikatakan bayi? 0 sampai 12 bulan. Dikatakan bayi itu adalah umurnya 0 sampai 12 bulan. Jadi untuk makanan yang dikonsumsi bayi umur 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI, tidak ada yang lainnya. Karena apa? Kandungan dari ASI itu sudah mencukupi semua zat gizi yang disebutkan tadi. Jadi tidak ada yang diberikan makanan yang lain. Komposisinya sudah memenuhi. Jadi menurut WHO yang dikatakan ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti gula dan air jeruk. Mungkin kalau ibu kita zaman dulu ya masih mereka memberikan makanan selain ASI tambahan. Takut anaknya nggak bisa kenyang. Padahal itu tidak boleh diberikan makanan lain selain ASI. Ya. Oke, kemudian ya, sebelum mencapai 6 bulan, sistem pencernaan bayi itu belum sempurna untuk menampung semua makanan yang kita berikan selain dari ASI.
Jadi komposisi ASI ini dibedakan 3 macam ya. Yang pertama adalah colostrum, namanya colostrum. Colostrum ini adalah ASI yang pertama kali dihasilkan. Jadi dia itu ketika bayi lahir, kemudian hari pertama sampai ketiga itu keluar ASI-nya, dari ASI dari ibunya itu namanya kolostrum ya. Ini adalah makanan yang terbaik, ASI yang terbaik. Kenapa? Karena dia mengandung imunoglobulin. Apa itu imunoglobulin? Adalah zat antibodi. Jadi kandungan dari kolostrum ini adalah antibodi. Jadi tidak boleh dibuang ya. Kadang-kadang ibu ketika melihat ASI itu tidak putih karena warnanya kemasan ya, tidak seperti ASI pada umumnya yang warnanya putih dan encer, tapi kolostrum ini warnanya kuning-kuningan dan dia tidak encer ya. Tidak perlu dibuang karena ini adalah kandungannya sangat baik karena mengandung dari imunoglobulin dan antibodi ya, sangat penting pada bayi. Kemudian yang kedua adalah ASI transisi. Ini adalah ASI palihan ya. Jadi setelah kolostrum dia waktunya sampai 1 sampai 3 hari. Kemudian untuk hari keempat sampai hari ke-10 itu namanya ASI transisi. Kemudian selanjutnya adalah ASI mantul, itu ASI yang memang untuk selanjutnya hari ke-10 sampai seterusnya adalah kandungan ASI-nya itu dia terlalu encer ya, sudah encer tidak lagi. Dengan kebutuhan energi dan protein pada bayi. Umur 0 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12. Jadi di tabel ini bahwa rata-rata berat badan bayi, kebutuhan kalori perharinya itu semakin bertambah bulannya itu semakin meningkat kebutuhan kalori dan proteinnya. Jadi kita lihat tabelnya itu ya, 0 sampai 3 bulan itu 492 kilokalori, 492 kalori, dan sampai umur 12 bulan itu 970 kalori ya. Dan kebutuhan proteinnya juga semakin meningkat ya, dari 10 gram ke 19 gram. Jadi bisa dilihat di tabel komposisi kandungan ASI tadi. Yang pertama tadi kolostrum, transisi, dan ASI mantul. Jadi kandungannya itu berbeda-beda di setiap tahapan ya. Kita lihat di kandungan kolostrumnya itu energinya itu 657, di transisi 63, di ASI mantul 65. Tapi kalau kita lihat di proteinnya itu kandungannya itu berubah lagi ya, di kolostrum 1,195 dan tidak di transisi jadi 0,965. Jadi terjadi perubahan komposisi kandungan ASI-nya. Dan yang paling penting tadi adalah di kolostrum itu ada kandungan imunoglobulinnya ya. Lihat ya, ada imunoglobulin A, G, dan M. Itu ada beberapa angka tertera situ. Yang paling tinggi adalah imunoglobulin A sampai 335,9. Tetapi pada ASI yang transisi cuma tidak ada ya. Tapi ASI mantul itu sudah mulai muncul sampai 119. Jadi kandungannya itu lebih banyak di tahapan kolostrum. Ada energinya, ada laktosanya, lemak, protein, mineral, sampai kandungan lactoferrin yang biasa itu di dalam susu formula juga mengambil kandungan lactoferinnya ya. Oke. Kemudian gizi setelah 0 sampai 6 bulan itu apa namanya? Di atas 6 bulan itu kita
Mengapa pada usia di atas 6 bulan harus diberikan MASI? Karena kebutuhan dari ASI itu kandungannya tidak mencukupi lagi. Kandungan dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu sudah tidak mencukupi karena bayi sudah bertumbuh ya, kan semakin besar. Jadi perlu tambahan makanan pendamping ASI. Kita lihat jenis makanan yang harus dikonsumsi tahapan umur 0 sampai 6 bulan itu ASI tadi mencukupi ya. Tidak ada yang diberikan selain ASI. Kemudian pada umur 6 sampai 8 bulan perlu tambahan buah dan makanan lunak. Jadi sudah mulai boleh makanan disaring. Kemudian untuk umur 9 sampai 12 bulan itu perlu tambahan buah, bisa juga makanan lunak dan makanan yang berbeda. Jadi tetap ASI juga tetap diberikan. Ya, jadi sebagai makanan pendamping ASI itu adalah buah dan makanan lunak dan juga bisa makanan lembek untuk umur yang 9 sampai 12 bulan. Oke, kemudian kita lihat mengapa sih pemberian makanan tambahan itu penting sekali bagi bayi, tapi umurnya 6 bulan ke atas. Yang pertama melengkapi zat gizi yang kurang dalam ASI. Dan kurang dari zat ASI itu sudah mulai kandungannya berkurang karena umurnya semakin bertambah tidak mencukupi lagi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dan berbagi berbagai tekstur dan rasa. Jadi kita sudah mulai menguji coba pada anak atau bayi bahwa ada makanan yang lain selain ASI yang perlu dikonsumsi. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menang. Ketika anak itu disuapin, jadi ada rangsangan yang masuk untuk dia mengunyah dan menelan. Ya. Dan yang keempat, melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Jadi kalau ASI itu kan dia karbohidrat, protein, lemak, dia tidak belum kandungan di situ tidak kandungan energi itu tidak terlalu tinggi. Tapi ketika dia mencoba makanan yang lain, sayur-sayuran, buah-buahan yang telah dihaluskan, itu mengandung energi karbohidrat itu tingkatannya lebih tinggi. Jadi itu ya harus dilakukan adaptasi karena supaya nanti terbiasa. Ya. Dari pemaparan yang Ibu berikan tadi, mungkin ada yang bertanya? Ada, Bu. Ya silakan, sabar. Tadi kan Ibu sudah memaparkan bayi yang 0 sampai 6 bulan itu pemberian makanan yang terbaik adalah ASI. Jadi ketika kita memberikan makanan yang lain kepada bayi 0 sampai 6 bulan itu apakah berbahaya? Karena saya lihat di kampung saya itu ada beberapa ibu yang memberikan makanan selain ASI. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa makanan untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja, tidak ada makanan yang lain? Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa organ-organ tubuh pada bayi itu belum berkembang secara sempurna ya. Jadi dia bertahan sampai umur 2 tahun. Jadi kalau kita berikan makanan MASI sedini mungkin sebelum di atas 6 bulan, itu organ pencernaan dia termasuk pankreas yang pentingnya itu belum mampu. Jadi apa akibatnya yang timbul itu gangguan kesehatan ya. Bisa dalam waktu yang otomatis itu dia bisa muntah
mual, muntah, kemudian berat badannya itu tidak akan bisa meningkat ya. Bisa terjadi gangguan gizi buruk kalau memberikan makanan tambahan masih di batasan umur 0,6 bulan, dan bahkan yang paling buruk bisa mendapatkan 6 bulan. Jadi jangan pernah memberikan makanan tambahan pada tahapan umur 0 sampai 6 bulan. Jadi kalian nanti ini sebagai penyuluh kesehatan ya, apalagi kamu tadi katanya di kampung sudah memberikan makanan sebelum sampai di atas 6 bulan. Itu kamu bisa berikan penyuluhan bahwa tidak boleh itu karena belum siap apakah pencernaan bayi kita untuk menerima makanan selain nasi. Silakan. Umur sampai 6 bulan itu makan terbaiknya ASI. Bagaimana sih Bu cara melihat atau mengetahui bahwa ASI itu terpenuhi? Ya, jadi kita tidak tahu ya, karena jumlah kandungan ASI ibu itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Jadi ketika kita melihat bayi itu dia menghisap payudara ibunya dengan kencang dan terpuaskan, itu menandakan dia tercukupi nutrisinya. Jadi dia lahap nih. Pernah punya di bayi nggak? Ada yang punya di bayi? Ada. Jadi dia kencang, tapi bayi akan menangis ketika air susu itu berkurang. Nah itu satu ya, itu menandakan bahwa bayi itu lahap meminum susunya, susu ibunya, dan itu menandakan dia kenyang. Kemudian yang kedua, kita lihat pertambahan berat badan bayi ya. Jadi dari 0 sampai 6 bulan itu, dia kan harus setiap bulan itu diperiksa kesehatannya, posyandu atau pelayanan kesehatan. Kalau terjadi penurunan berat badan, itu menandakan bahwa ASI kecukupan dari ASI itu tidak mencukupi, kurang. Jadi harus konsultasi ke dokter bahwa dia harus diberikan makanan yang lain, tapi bukan makanan padat ya, tetap susu, tapi susu kandungannya itu mirip dengan ASI. Ya. Oke, yang terakhir kita akan menyimpulkan materi kuliah kita pagi ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita gizi pada bayi? Ya, silakan Firza. Walaupun belajar ini dapat disimpulkan bahwa makanan bayi itu sampai 6 bulan adalah ASI. Ya. Komposisi ASI itu ada kolostrum, ASI transisi, dan ASI makro. Setelah 6 bulan, bayi bisa diberikan ASI secara bertahap, ada buah-buahan, sayuran, dan juga daging. Bayi umur 6 sampai 8 bulan bisa diberikan buah dan makanan. 9 sampai 12 bulan bisa nasi buah, makanan lunak, dan makanan buah. Oke, bagus. Jadi kesimpulan yang diberikan Firza tadi sudah merangkum semua materi kita pada pagi ini ya. Demikian perkuliahan kita pagi ini. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan nanti untuk materi selanjutnya akan lebih baik-baik ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.